Kita akan coba menjawab pertanyaan, apakah ada perbedaan status pegawai dengan status mitra kerja? Pada prinsipnya, ada sedikitnya 3 perbedaan, yaitu pertama, mengenai hubungan kerja, yang kedua mengenai bentuk perjanjiannya, dan yang ketiga, hak yang didapat jika pegawai tersebut atau pekerja tersebut ataupun pihak-pihak di dalamnya berhenti. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, mengenai hubungan kerja. Kalau status pegawai, hubungan kerjanya pasti memiliki unsur, yaitu pekerjaan, upah, maupun perintah, seperti atau sesuai pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Nah, kalau dia dengan status mitra kerja atau kemitraan, itu tidak ada unsur perintah di dalamnya. Contoh seperti supir Grab, Gojek, atau driver ojol yang ada di Indonesia seperti yang kita ketahui bersama, itu tidak ada unsur perintah. Tetapi dua unsur lain, yaitu pekerjaan dan juga upah, memang ada terdapat di situ. Tapi karena tidak adanya perintah, maka tidak masuk dalam kategori yang memiliki hubungan kerja sebagaimana diatur dalam pasal 1 tersebut. Nah, ada juga model kemitraan seperti driver ojol tadi, yaitu seperti distributor dengan pabrik, atau contoh distributor gas dengan perusahaan Pertamina. Itu juga bentuknya kemitraan. Artinya, kalau misalnya distributor tersebut di dalam perjalanannya yang sebelumnya mereka sudah buat perjanjian, lalu di dalam perjalanannya distributor tersebut berhenti, bukan berarti distributor ini ataupun pimpinannya ataupun orang-orang yang bekerja di situ, karena berakhir hubungan kerjanya dengan Pertamina, bukan berarti dia mendapatkan pesangon, karena hubungan kerja mereka adalah kemitraan, seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, perbedaan kedua yaitu mengenai bentuk perjanjian. Kalau dia dengan status pegawai atau katakanlah pun PKWT ataupun karyawan tetap, itu mesti atau harus sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang 13 Tahun 2003, yaitu memiliki unsur adanya pekerjaan, adanya upah, dan juga perintah. Nah, di dalam Undang-Undang 13 Tahun 2003, pekerja atau buruh tersebut juga posisinya itu subordinat atau ada atasan bawahan. Jadi ada pengusaha dan juga pekerja di dalamnya. Nah, dalam bentuk perjanjiannya, mengenai bentuk perjanjiannya, kalau pegawai itu ketika seorang pegawai melamar atau katakanlah akan diterima, ada kalanya mereka disodorkan perjanjian kerja, baik itu perjanjian kerja sifatnya PKWT atau perjanjian kerja waktu tertentu maupun karyawan tetap atau PKWTT. Biasanya konsep perjanjian di dalam itu adalah yang sudah dibuat oleh perusahaan, sudah dituliskan atau sudah menjadi format baku di perusahaannya. Jadi tidak lagi berdasarkan keinginan masing-masing pihak antara pengusaha dan juga pekerja. Perjanjian tersebut isinya sudah jadi. Pekerja kalau ingin bekerja di tempat pengusaha itu atau perusahaan tersebut, hanya dua pilihannya,
menerima atau tidak menerima. Kalau menerima berarti setuju dengan isi semua perjanjian yang ada di dalam kertas tersebut. Kalau dia tidak bersedia atau tidak menerima, berarti dia tidak diterima. Biasanya seperti itu. Jadi pada umumnya pekerja atau buruh itu tidak punya pilihan lain. Mereka hanya bisa membaca dan juga meneken, menandatangani perjanjian tersebut. Nah, kalau status mitra kerja untuk perjanjiannya itu sesuai dengan pasal 1320 KUH Perdata. Ada 4 unsur tersebut di situ. Boleh dicari dan dibaca. Yang jelas intinya adalah hak dan kewajiban yang akan dituang pada perjanjian yang mereka sepakati itu sama-sama mereka setuju sesuai dengan keinginan masing-masing. Lalu mereka sepakati kemudian ditandatangani. Intinya tidak ada paksaan dan juga tidak ada suatu sifatnya seperti saya bilang tadi itu ada atasan atau bawahan. Ada bos, ada juragan, ada juga pekerja-pekerjanya. Bukan seperti itu, sifatnya sama, setara, kedudukannya juga sama. Jadi kalau misalnya mitra kerja ini juga katakanlah di dalam rangka melaksanakan isi perjanjian ternyata salah satu pihak bertentangan atau melanggar apa yang sudah dijanjikan, maka sengketa tersebut dibawa ke pengadilan umum atau pengadilan negeri. Kalau status pegawai, jika dalam perjanjian kerja terjadi perselisihan, maka perselisihan tersebut atau sengketa tersebut dibawa ke Pengadilan Hubungan Industrial atau disingkat dengan PHI. Begitu. Jadi berbeda ujungnya ketika terjadi perselisihan. Kalau dengan mitra kerja atau kemitraan yang dibuat dengan perjanjian kemitraan itu, kalau ada terjadi perselisihan itu dibawa ke pengadilan negeri. Namun kalau pegawai yang dibuat dengan perjanjian kerja yang merujuk pada Undang-Undang 13 tahun 2003 itu akhirnya atau ujungnya itu dibawa ke Pengadilan Hubungan Industrial. Begitu. Nah, yang terakhir, perbedaan yang terakhir mengenai hak-hak yang didapat. Ini berhubungan juga dengan keterkaitan dengan bentuk perjanjian yang perbedaan yang kedua di atas. Nah, hak-hak yang didapat kalau dia pegawai jelas itu ada namanya pesangon, penggantian masa kerja, dan juga uang penggantian hak seperti dalam Undang-Undang 13 tahun 2003 ataupun yang sekarang ini PP 35 tahun 2021. Artinya kalau seseorang pegawai atau pekerja atau buruh berhenti meskipun dia karyawan kontrak, dia mendapatkan haknya. Kalau karyawan kontrak, dia dapat kompensasi. Kalau di pegawai tetap atau PKWTT, dia mendapatkan namanya pesangon dan lain-lainnya. Nah, kalau kemitraan seperti saya jelaskan tadi, dia tidak mendapatkan yang namanya pesangon karena tidak masuk dalam kategori hubungan kerja dalam Undang-Undang 13 tahun 2003. Jadi kalaupun ada dia mendapatkan haknya, itu harus diatur dalam diatur dalam perjanjian tersebut. Nah, kalau pegawai meskipun tidak diatur dalam perjanjian kerja ataupun peraturan perusahaan ataupun perjanjian kerja bersama, tetapi kalau dia berhenti sebagai PKWT atau dengan status PKWT ataupun karyawan tetap,
tidak diatur berapa hak dia yang diterima kalau dia berhenti, undang-undang mewajibkan pengusaha harus membayarnya. Itu adalah perintah undang-undang. Artinya, kalaupun tidak diatur, dia tetap punya kewajiban untuk membayar sesuai dengan apa yang didapatkannya. Demikian. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan terima kasih.